Shalom dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Risma Dharma Ulima Badurea, NIM 200101141, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dosen pengampu DR Wilson Simajuntak, mata kuliah Kepemimpinan. Baiklah, saya akan memperjelas sedikit tentang kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau mengadu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Di dalam kepemimpinan ada 3 teori, yaitu teori karakter, teori perilaku, dan teori situasional. Teori karakter mempunyai contoh seperti karakter fisik, karakter inteligensi, dan karakter ketegasan. Tujuan kepemimpinan. Adapun tujuan kepemimpinan adalah membantu orang untuk menegakkan kembali, mempertahankan, dan meningkatkan motivasi mereka. Contoh kepemimpinan baik adalah menginspirasi, memotivasi. Pemimpin yang hebat menciptakan profesi masa depan, memiliki inteligensi, dan kejujuran yang unsur kepemimpinan ada 2, yaitu unsur internal, unsur eksternal. Unsur internal kepemimpinan adalah unsur yang muncul dari diri seseorang yang memimpin. Unsur internal dapat membentuk sifat, karakter seseorang. Unsur internal kepemimpinan dibentuk dari keinginan atau niat memiliki pola pikir nurani serta tanggung jawab. Unsur eksternal membantu perubahan, pengaruh, dan pengikut. Di dalam kepemimpinan ini saya membahas tentang kepemimpinan guru. Kalau dikatakan dengan guru, tidak lain lagi, dan semua pasti tahu, tanpa jasa guru kita tidak dapat melanjutkan atau berdiri di kuliahan ini. Jadi saya membahas di sini tentang kepemimpinan guru. Dalam suatu organisasi selalu ada komponen pemimpin dan yang dipimpin. Demikiannya halnya dengan sekolah dan yang dipimpin. Demikian halnya dengan sekolah juga termasuk salah satu bentuk organisasi. Juga kelas termasuk dalam suatu organisasi, di mana guru adalah sebuah pemimpinnya dan peserta didiknya adalah sebagai anggota yang dipimpin. Guru berkewajiban mengandalkan supervisi atas kegiatan belajar murid, membuat rancangan pengajaran bagi kelasnya, mengandalkan manajemen belajar sebaik-baiknya, melakukan manajemen kelas, mengatur disiplin kelas secara demokratis. Kepemimpinan guru dalam diartikan sebagai permulaan dari sikap yang bergerak pada tindakan yang dilakukan. Guru dalam memenuhi kewajibannya sesuai tuntunan kebutuhan kelas. Kebutuhan kelas diartikan sebagai seluruh rencana, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi dan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik kelas dan kebutuhan kelas. Berdasarkan program yang telah ditetapkan terlebih dahulu, kemampuan guru dalam mengkondisikan situasi kelas yang mengarahkan kepada kegiatan suasana belajar, mengarahkan peserta didik kepada pemutusan pemerhatian terhadap topik-topik yang dibahas, kemudian memberi ruang dan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat sesuai analisisasinya sendiri.
komunikasi yang integratif dan inspiratif. Menjadi salah satu indikator kemampuan guru sebagai pengarahan terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Pemanfaatan waktu yang dikemukakan, pemanfaatan seluruh pengangkat, baik pemangkat lunak maupun pengangkat keras, dalam dinamaikan sebagai keterampilan guru sebagai fasilitator dalam mengatur dan memobilisasikan seluruh potensi menjangka waktu yang tepat dan sasaran yang tepat pula. Suasana terciptanya interaksi belajar mengajar hanyalah salah satu sasaran antara dari sejumlah sasaran akhir dari suasana belajar. Dalam hal semacam inilah peran guru diperlukan sebagai seorang fasilitator sekaligus sebagai pemimpin. Artinya bahwa suasana belajar yang nyaman, aman, interaktif, dan inspiratif, inovasi dan menyenangkan akan dapat mewujudkan manakala seorang guru mampu mengarahkan dan menerangkan segala daya dan upaya yang mampu mengkoordinasi kebutuhan tersebut. Dan itu sebuah keterampilan, bahkan sebuah seni, yakni seni merespon sekaligus menjawab kebutuhan peserta didik yang pembelajaran. Dalam kondisi semacam inilah guru menunjukkan jati diri sebagai pemimpin. Jika tindakan seorang guru berorientasi pada tugas, maka tugas sebagai pembelajaran akan menjadi skala prioritas. Bagiannya di mana pelaksanaan kegiatan pembelajaran menjadi hal yang utama baginya. Sedangkan bila guru berorientasi pada hubungan, maka guru akan mengutamakan interaksi yang efektif dan antara para pembelajaran dengan mengajarkan dalam situasi pembelajaran. Jadi proses interaktif, komunikatif, dan intersif itulah yang akan menjadi prioritas utama baginya. Dari pengertian di atas tampak bahwa kepemimpinan guru pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mempengaruhi orang lain yang di dalamnya berisi serangkai tindakan atau perilaku tertentu terhadap individu dan pempengaruhan. Kepemimpinan guru tidak hanya sebatas pada peran guru dalam konteks kelas pada saat berinteraksi. Kepemimpinan guru tidak hanya sebatas pada peran guru dan konteks kelas pada saat berinteraksi dengan siswanya, tetapi menjangkau pula peran guru yang berinteraksi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dengan tetap mengacu pada tujuan akhir yang sama, yaitu terjadi peningkatan proses dan hasil pembelajaran siswa. Demikianlah hasil pemaparan dari tentang kepemimpinan dan kepemimpinan guru. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Shalom.